billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan guru kita bersama, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulubihi fid dharaini amin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al-Ustadz Haji Ahmad Syekhu, mata'anallahu bituli hayatihi. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi, pimpinan fraksi PKS DPR RI dan seluruh anggota yang saya cintai, ketua dan pimpinan fraksi MPR RI yang saya cintai, yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru-guru, pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang hadir, wabil khusus kepada para dewan juri, yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Syuhada Syarkun, jazakallahu khairan Kiai, antum sejak pertama lomba ini dilaksanakan selalu istiqomah dan konsisten. Ketika kami minta untuk menjadi dewan juri, antum selalu siap. Sekali lagi atas nama pimpinan fraksi PKS, atas nama anggota fraksi PKS, kami mengucapkan jazakumullah khair, khusus kepada antum, juga kepada pesantren Tebu Ireng, dan wabil khusus juga kepada Kiai Haji Solahuddin Wahid, karena beliaulah yang pertama kali membuka komunikasi untuk memberikan dewan juri dari pesantren beliau. Kita doakan almarhum mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Begitu pula Kiai Haji Muslih Dr. Muslih Abdul Karim, Kiai Haji Dr. Ali Ahmadi, dan juga para kiai-kiai lain yang hadir di acara final Lomba Baca Kitab Kuning fraksi PKS tingkat nasional ini. Yang saya cintai seluruh ketua DPW, seluruh ketua fraksi di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah bekerja keras menyelenggarakan lomba ini di wilayahnya masing-masing. Yang saya banggakan panitia lomba final Kitab Kuning fraksi PKS DPR RI ini yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahmud. Jazakumullah khair kepada panitia. Yang saya cintai para finalis dari beragam pesantren dan dari berbagai macam provinsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengokohkan semangat kalian dalam belajar dan mempelajari ilmu pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang itu cuma dua syaratnya. Yang pertama iman, yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian serta para ulama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita, khususnya fraksi PKS hari ini bisa menyelenggarakan lomba tingkat nasional, bisa menyelenggarakan final lomba Baca Kitab Kuning tingkat nasional, yang ini sudah berjalan selama 4 tahun. Saya sampai sekarang ini bersyukur kepada Allah dan bangga kepada Ketua Majelis Syuro. Ketika ide ini saya bawa kepada beliau, kalimat yang pertama beliau sampaikan adalah mumtaz, mumtaz, dan mumtaz. Alhamdulillah akhirnya lomba ini bisa terselenggara dan sekarang ini adalah tahun yang keempat atau yang keempat kalinya. Insya Allah akan terus kita selenggarakan
lomba baca kitab kuning ini dengan kitab utamanya adalah Fathul Mu'in, karena kitab ini merupakan rujukan utama di berbagai macam pesantren, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Pesantren-pesantren mengkaji dan mempelajari kitab Fathul Mu'in ini karena memang isinya padat, luas, dan sangat dalam. Mudah-mudahan lomba ini bisa berjalan dengan lancar, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, fraksi PKS hadir di parlemen membawa risalah. Pertama, memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Yang ketiga, komitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dalam rangka memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat, fraksi PKS alhamdulillah termasuk fraksi yang terdepan berjuang untuk dibahas dan diselesaikannya undang-undang pesantren. Karena pesantren ini adalah sebuah lembaga yang telah melahirkan orang-orang hebat. Bukan saja hebat secara intelektual, tetapi juga hebat dari sisi konsistensi dan integritas dirinya. Karena mereka digembleng dan dibina imannya, digembleng dan dibina spiritualnya, digembleng dan dibina wawasan intelektual dan ilmu pengetahuannya. Pesantren ulama telah hadir di Indonesia ini sebelum Indonesia ini lahir dan merdeka. Mereka telah memberikan kontribusi yang nyata dan jelas dengan seluruh pengorbanannya. Para ulama, para kiai ikut bersama-sama mendukung disahkannya undang-undang pesantren. Mudah-mudahan ke depan pesantren itu akan semakin kokoh perannya. Negara hadir mempedulikan pesantren. Jangan sampai ulama, pesantren, dan santri hanya diperalat oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kami ingin ulama, pesantren, dan santri betul-betul berkontribusi besar dalam mencerdaskan anak bangsa, dalam mengasah intelektualnya, dalam mengokohkan iman dan integritasnya, dalam mengokohkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada keberkahan di dunia ini yang Allah berikan kecuali kepada mereka-mereka yang selalu kokoh imannya, yang selalu menyebarkan kebaikan, menyebarkan persatuan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sudah terlalu banyak profesor di Republik ini, sudah terlalu banyak orang pintar di Republik ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah orang-orang yang komitmen untuk membangun bangsa, orang-orang yang memiliki iman yang kokoh, orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan, orang-orang yang selalu menebarkan persatuan dan kesatuan. Karena negara ini terlalu kompleks masalahnya. Hanya dengan kebersamaan dan persatuan, dengan modal komitmen dan iman yang kuat, insya Allah negara ini akan semakin maju, akan semakin kokoh, akan semakin berkah, dan akan semakin sejahtera rakyatnya. Biidnillahi ta'ala. Lomba Kitab Kuning adalah bagian dari upaya fraksi PKS agar anak bangsa ini selalu mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu Islam secara original dari para ulama. Mereka telah menuangkan ilmunya, mereka telah menuangkan pemikirannya, mereka tulis dalam kitab-kitab. Karena masih banyak yang bertulis bahasa Arab yang kemudian kitab ini disebut dengan Kitab Kuning, maka fraksi PKS adalah fraksi yang pertama di parlemen membuat lomba baca Kitab Kuning ini secara nasional sebagai bentuk tanggung jawab fraksi PKS kepada umat, kepada pesantren, dan kepada para ulama, sebagai bentuk kecintaan fraksi PKS kepada ulama, kepada santri, dan kepada dunia pesantren, sebagai komitmen fraksi PKS untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap anak bangsa, putra-putri bangsa, sebelum mempelajari bahasa lain, dia gemar mempelajari bahasa Arab. Ini bukan karena Arabisme, tetapi bagi umat Islam bahasa Arab memiliki makna tersendiri. Al-Quran bertuliskan bahasa Arab,
di surga nanti bahasanya juga bahasa Arab, dan bahasa Arab sampai saat ini adalah merupakan rujukan atau bahasa yang digunakan untuk mayoritas literatur keilmuan dan khazanah intelektual Islam. Kita harus belajar bahasa lain sebanyak-banyaknya, karena bahasa adalah sarana untuk komunikasi, bahkan sarana untuk menyebarkan nilai. Tetapi kita juga harus konsen mempelajari bahasa Arab. Karena itu kami berharap juga di fraksi PKS agar Kementerian Agama sebelum mewajibkan mempelajari bahasa Mandarin, kami ingin juga Menteri Agama mewajibkan para santri di sekolah-sekolah dan pesantren untuk mempelajari bahasa Arab. Karena tidak elok lulusan pesantren kalau lebih hafal bahasa Mandarin dan kemudian tidak hafal bahasa Arab. Kami tidak menafikan bahasa Mandarin harus kita pelajari. Bila perlu seluruh anak muda, putra-putri bangsa ini bisa dan lancar berkomunikasi bahasa-bahasa di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah-langkah kita semuanya, khususnya fraksi PKS. Mohon doa dari para kiai, para ulama, para guru-guru, khususnya yang telah mengirimkan santri-santrinya, kemudian juga seluruh kiai yang belum sempat mengirimkan, mudah-mudahan ke depan bisa mengirimkan. Kami selalu ingin berdoa, kami selalu ingin para kiai dan ulama mendoakan kami agar kami istiqomah memperjuangkan kepentingan ulama, kepentingan umat, kepentingan pesantren, kepentingan rakyat, dan juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kami terbuka untuk para ulama, untuk para kiai, untuk selalu menasihati kami, baik yang ada di parlemen maupun yang ada di luar parlemen. Karena bagi kami di keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, nasihat para kiai, nasihat para ulama, nasihat para tuan guru, nasihat para abuya itu sangat mulia dan akan kami jadikan sebagai nasihat yang sangat berharga, dan insya Allah akan kami implementasikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang menggambarkan betapa mulianya kiai, betapa mulianya tuan guru, betapa mulianya para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tolong bimbing kami para ulama dan kiai agar kami terus istiqomah berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Presiden PKS Ustadz Haji Ahmad Syaihu kami minta untuk memberikan